Halo teman-teman, assalamualaikum, kembali bersama saya Geni Nugraha. Untuk di konten ini saya akan bahas seputar dengan konten ya, konten YouTube. Nah, banyak yang beranggapan mungkin teman-teman ya, bahwa seorang YouTuber yang sudah dimonetize atau sudah AdSense itu duitnya banyak. Nah, kalian harus mengetahuinya juga. Ada YouTuber yang penghasilannya sebulan itu sampai 30 juta, ada juga YouTuber yang penghasilannya dalam satu bulan sampai miliaran. Dan ada juga YouTuber setiap bulannya itu dapat duit 100.000. Contohnya saya pribadi ya. Saya sudah 3 bulan ini baru dapat 600.000 dan itu pun dicicil oleh pihak YouTube atau pihak Google. Parah banget. Karena kenapa? Karena tontonan ataupun konten yang saya suguhkan di YouTube itu yang nonton parah juga. Kalian boleh lihat atau boleh cek tontonan Geni Nugraha sebelum-sebelumnya paling banyak paling 100, 200, 300 dan untuk sampai saat ini ada juga yang sampai 30 viewers. Dan itu kesalahannya di mana? Mungkin kesalahannya saya tidak konsisten dari awal saya membangun YouTube sampai saat ini. Bukan membangun YouTube, maksudnya channel mungkin ya lebih jelasnya. Terus bagaimana kalau misalkan YouTuber yang dapat duitnya sampai MM-an ya? Kita lihat aja tontonannya. Sekali upload mungkin ya. Misalkan channelnya Bang Deddy Corbuzier, pas waktu dia upload, lihat beberapa hari kemudian yang nonton sampai jutaan. Nah itu udah fantastis penghasilannya. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan membuat channel YouTube ya, kalian yang pertama mungkin kalau ada anggapan membuat channel YouTube itu dapat duit yang gede, bisa jadi kalau misalkan konten kalian itu menarik. Kalau misalkan kontennya sama seperti yang saya alami, yang nontonnya itu hanya beberapa viewers, ya jangan heran kalau bayaran dari YouTube itu sedikit, teman-teman. Banyak juga yang beranggapan ya, dari teman-teman saya, dari teman-teman dekat atau teman jauh yang baru kenal, ketika lihat konten saya, wis udah ada iklannya, wis ini oh udah banyak duitnya nih. Sampai-sampai ada juga temen yang pinjam duit ya gara-gara saya bikin konten dan beranggapan saya itu duitnya banyak dari YouTube. Dan itu salah, men, salah. Mungkin saya kurang beruntung di per-YouTuban, tetapi saya beruntung sekali ketika saya di dunia nyata, di dunia saya, di dunia yang saat ini saya sedang duduk ya. Alhamdulillah sampai saat ini tuh ada beberapa orang yang memang membutuhkan jasa saya, membutuhkan jasa di bidang videografer. Padahal saya itu tidak pernah sekolah di videografer, saya tidak pernah belajar tentang yang namanya Aperture ataupun ISO dan yang lainnya. Saya hanya belajar melihat konten-konten yang saya saya butuhkan untuk meningkatkan kemampuan diri kita ya, diri saya pribadi. Dengan seiringnya waktu sambil membuat konten, di samping itu saya mengedit sendirian, terus saya grading sendirian, kadang-kadang ngambil shot bahan-bahan mentah atau bahan video mentah itu sendirian juga. Ya alhamdulillah membuahkan hasil ya. Nah, balik lagi ke YouTube. Kalian kalau misalkan ingin membuat karya di YouTube dengan tujuan uang, ya itu sah-sah saja, itu hak kalian. Kalian berpikir kalau misalkan awalnya itu uang. Tapi kalian harus pikirkan juga, seorang kreator harus berpikir setiap minggunya. Mungkin kalau saya pribadi untuk saat ini membuat konten di YouTube itu adalah untuk kebutuhan sekunder saja, untuk kebutuhan hobi-hobi atau asik-asikan doang. Kalau dapat duit ya alhamdulillah ada ininya ya, ada bonusnya. Tapi bayangkan kalau misalkan posisi yang saya lakukan, misalkan saat ini saya hanya bergantung kepada YouTube, tentu saya akan terus berpikir kencang bagaimana caranya viewers ini naik. Google itu tidak membutuhkan orang yang lulusan S1, lulusan S2, S3, sama seperti Bang Deddy Corbuzier katakan ya, tidak membutuhkan. Tetapi Google itu hanya menyajikan wadah bagi mereka yang membuat karya, hanya karyanya dia itu banyak yang nonton. Jadi tidak perlu legalitas. Seperti kalian bekerja di instansi, tidak perlu yang namanya legalitas, yang penting kreativitas. Karena ya memang ya, kalau yang namanya kreativitas itu tidak membutuhkan legalitas, dan kadang-kadang orang yang mempunyai legalitas itu tidak kreatif. Benar nggak? Sedikit informasi juga teman-teman, kalau misalkan kalian ingin membuat channel atau konten, lalu kalian menunggu alat yang memang lebih prefer ya, atau lebih
bagus itu hasilnya. Jangan dulu memikirkan alat, tapi kalian pikirkan dulu SDM kalian ya, kemampuan kalian. Untuk alat sendiri yaitu mengikuti aja. Jujur saja teman-teman, saat ini saya sedang berbicara di depan HP kamera Oppo F9, tetapi dengan pencahayaan yang saya maksimalkan ya. Untuk posisinya sendiri teman-teman, untuk posisi saya lebih demen itu, jadi di belakang itu ada sudut, di sini sudut, di sini sudut. Jadi ketika kalian nonton, kalian akan lebih fokus ke saya. Meskipun di pinggirnya, di sebelahnya ada sudut. Ya, mungkin itu yang dinamakan sudut pandang. Ketika pemandangan di pinggir itu menyudut, lalu kalian memandang di tengah. Mungkin itu ya arti dari sudut pandang. Mungkin itu juga. Maaf kalau salah, itu hanya bercanda saja barusan ya. Ngobrol di depan kamera itu beda teman-teman. Beda halnya kalau kita ngobrol di depan banyak orang. Saya berpengalaman ngobrol di depan orang tua, ngobrol di depan murid selama 8 tahun. Itu tidak serumit pada waktu saya menyalakan kamera lalu ngobrol depan kamera. Itu depan kamera itu rumit men. Karena wajar saja kalau misalkan saya ngobrol dengan orang tua itu ada lawan bicara ya. Begitu saya ngobrol dengan murid ada lawan bicara. Ketika saya ngobrol di depan kamera berarti saya ngobrol dengan benda mati. Saya yang berpikir sendiri, saya yang harus membuat opini dan saya harus membuat kesimpulan dengan benda mati ini. Awalnya saya itu bicara depan kamera gagu, kaku, kayak orang yang hapuran ya. Tapi untuk saat ini ya, kalau saat ini mungkin teman-teman juga bisa memperhatikan dari awal sampai saat ini ya lumayan lah, meskipun bahasanya itu kemana-mana. Tapi kita coba aja dulu. Karena kenapa? Karena untuk zaman saat ini, untuk tahun saat ini ya, di masa-masa saat ini adalah masa-masanya milenial, masa-masa konten. Kalian jago ngobrol depan kamera, lalu kalian bisa memberikan informasi sehingga banyak orang yang terkesima dengan apa yang kalian sampaikan, lalu bisa dipahami, kalian akan menjadi orang. Misalkan kalian produk nih, banyak orang yang tertarik dengan review Anda, itu tidak perlu kalian kuliah sampai tinggi-tinggi ya, tidak perlu, kalian jago aja. Nah, pengalaman saya menjadi guru selama 8 tahun